Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita yang sangat kita cintai, Masya Allah. Kita akan belajar pagi hari ini jamaah. Dan mungkin juga di saat pandemi saat ini juga banyak sekali jamaah, saudara-saudara kita, keluarga kita yang mungkin sedang sakit. Ada yang mungkin sakit karena penyakit Corona, COVID-19 ini, atau juga penyakit karena penyakit bawaan, atau mungkin ada juga penyakit sakitnya karena penyakit hati. Nah, tapi jamaah kita punya amalan yang insya Allah kalau kita lakukan ini bisa menghapus segala macam penyakit. Yaitu dengan taubat jamaah yang ada di rumah. Mau tahu nggak caranya gimana? Kita bahas pagi hari ini. Tema kita adalah taubat penghapus segala penyakit. Mungkin jamaah udah tahu, oh taubat itu bisa menghapuskan segala dosa ya. Dan jamaah juga tahu taubat itu apa. Tapi mungkin juga ada jamaah yang mungkin juga belum tahu syarat-syarat melakukan taubat bagaimana nih. Takutnya kalau kita nggak tahu syarat-syaratnya, kita mau taubat, ternyata taubat kita nggak diterima sama Allah. Nauzubillahi min dzalik. Langsung aja untuk yang pertama aku mau nanya sama Ustadz Bani. Ustadz, sebelum kita membahas mengenai taubat penghapus segala penyakit nih Ustadz nih, jamaah dan aku juga pengen tahu dulu nih, syarat-syarat taubat itu seperti apa? Apa yang harus kita lakukan supaya taubat kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Bani? Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Soni dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada, semoga siapapun di antara kita yang sedang Allah uji dengan sakit, baik dengan COVID-19 ataupun yang lainnya, Allah tambahkan kekuatan, kesabaran, keimanan, dan dijadikan sebagai penggugur segala salah dan khilafnya, dan itu merupakan cara Allah meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting semoga disegerakan kesembuhannya insya Allah. Amin ya Allah, amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau berbicara tentang syarat-syarat taubat, yang pertama kalau kita merujuk kepada pendapatnya Imam Nawawi dan juga Ibnu Katsir rahimahumullah, mengatakan paling tidak ada 4. Yang pertama adalah an-nadam, menyesal. Yang kedua al-iqla'u 'anidz dzambi, yaitu meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga adalah al-azam 'ala 'adamil 'audati ilaiha, bertekad untuk enggak mau balik lagi. Dan yang keempat, jika dia berkaitan dengan manusia, maka hendaklah dia menyelesaikan urusannya dengan manusia itu. Lalu Syekh Shalih Al-Utsaimin menambahkan 2 lagi, jadi 6. Apa itu? Yang pertama ikhlas karena Allah, dan yang terakhir yaitu adalah jadi pertama harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah an-nadam, yang ketiga adalah tekad untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Nah, yang pertama ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Jadi hanya karena Allah, bukan karena seseorang, bukan karena urusan dunia. Bro, tumben ente sampean kagak duduk-duduk nongkrong lagi di tempat-tempat maksiat itu. Ani udah tobat bro, kenapa ente tobat? Aduh, masalahnya doi nggak senang kalau aneh ngumpul-ngumpul di situ. Apakah ini tobat karena Allah? Bukan, karena si doi. Karena doi. Doi siapa dia? Doi siapa ya? Yang kedua boleh jadi karena ada urusan dunia. Masya Allah, aneh liatin ente belakangan ini rajin sekali ibadah kepada Allah. Iya, aneh taubat. Sekarang aneh mau tahajud, aneh mau perbanyak ibadah kepada Allah. Kenapa ente lakukan itu? Aneh sekarang lagi nyari kerjaan, kali aja dengan taubat ini dimudahin rezekinya, dapat pekerjaan. Berarti dia taubatnya bukan karena Allah, bukan ikhlas karena Allah, tapi karena sesuatu dunia. Maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, tidak sah taubatnya karena bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah an-nadam, nyesal banget dengan perbuatan dosa itu. Nah, maka kalau kita melakukan perbuatan dosa lalu kita merasa menyesal, nggak mau ingat lagi perbuatan dosa itu. Itu termasuk an-nadam. Tapi kalau misalnya, ente kenapa senyum-senyum aja?
Ustadz, ini kalau ingat-ingat dulu waktu melakukan dosa, aduh kayaknya indah bener tuh. Itu belum nyesel, masih dibayangin sama dia, masih diingat-ingat sama dia. Masya Allah. Al-iqla'u anizam, ditinggalkan dosa dan maksiat itu. Dan kalau berkaitan dengan manusia, kalau ada salah dia dengan orang, kalau masalah uang dia harus bayar. Kalau dia pernah menghibahi, di sini para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan kalau orang itu dengar dan tahu, datengin. Tapi kalau tidak, maka cukup kau mintakan ampun kepada Allah untuk orang yang kegibahi dan bermohon maaf kepada Allah, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir adalah yang keenam, kata Syekh Shalih Al Utsaimin, taubatnya dilakukan di masa taubat diterima. Kapan itu? Ada dua. Kata Rasulullah yang pertama, malam yugharghir, sebelum sampai kerongkongan ini nyawa. Ulaisati taubatu 'alal ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Taubat tidak diterima buat mereka yang melakukan dosa dan maksiat sampai nyawa sudah di kerongkongan, udah mau mati baru bilang, "Ya Allah, taubat saya sekarang." Itu tidak diterima. Sebagaimana dulu Fir'aun udah mau tenggelam, udah mau mati baru bertobat. Dan yang terakhir sebelum matahari terbit dari barat. Mudah-mudahan Allah terima tobat kita semua insyaallah. Wallahu ta'ala. Sebelum kiamat dong ya, udah harus Sebelum bertobat ya. Masya Allah, itu syarat-syarat tobat ya Ustadz Bani ya. Terima kasih Ustadz Bani untuk penjelasannya.